Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya, efek suara. Ya, kotel efek ya. Kotel efeknya besar loh Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Anies itu dianggap kanan. Saya bilang keliru Anda. Di mana Anies kanan? Nggak ada ciri-ciri Anies itu kanan. Bahwa kanan mendukung Anies kan nggak ada yang salah. Ya seperti kanan mendukung Prabowo. Iya, kanan mendukung Prabowo atau yang kiri mendukung X. Ya. Kan nggak ada masalah gitu. Ya. Tapi persoalannya dia sering sekali dijebak, dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis begitu. Nah itu kan orang aja yang membangun itu. Saya bilang tadi contoh nih, kemarin tiba-tiba ada yang demo mendukung Anies FPI palsu. Itu kan buatan. Artinya apa? Bahwa framing Anies sebagai kanan itu dibuat. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa Anies itu secara tradisional ya awal-awal akan di-endorse oleh Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Tapi kalau Demokrat harus AHY jadi wakilnya. Pasti kan nggak mau kalau Demokrat AHY tidak wakil. Mungkin begitu ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga belum ya. tentu juga kan. Tapi sejauh mana Anda yakin bahwa Anies ini bisa dapat kereta? Ini dalam perjalanan yang saya coba bareng-bareng gitu ya Mas Anies ya, diskusi segala macam, dan insya Allah kereta itu dapat. Kereta itu dapat dari nama-nama yang kita sebut tadi? Iya. Oke. Insya Allah dapat lah dari nama-nama itu gitu ya. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya. Efek suara. Ya, kotel efek ya. Kotel efeknya besar loh Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan, tapi kursinya kan mesti nambah. Oke. Terakhir ini ada spekulasi ya yang ngeri-ngeri sedap ya, yaitu Puan Maharani diajak umroh oleh orang dekat JK. Orang menganggap JK ini adalah orang yang dekat dengan Anies. Kita tahu bahwa dulu misalnya menantu keponakan JK Erwin Aksa ya, putra dari Aksa Mahmud misalnya, termasuk pendukung Anies di DKI. Dan diperkirakan JK pula yang akan jadi kingmaker bagi Anies misalnya kalau seandainya mau cari partner. Nah yang menarik, tiba-tiba ada spekulasi Anies Puan. Menurut Bung Taufik gimana? Ya dalam politik sah-sah aja tuh. Anies Puan gitu ya, atau Anies Hovifah misalkan, kan sah-sah juga gitu. Tapi Anda sebagai pendukung Anies happy nggak kalau skenario terjadi? Ya itu pernah kita diskusikan ya. Kita diskusikan dan saya kira karena masih panjang waktunya ya nggak apa-apa. Berkembang itu muncul nggak ada masalah. Artinya muncul tidak ada masalah, nanti akan diputuskan saat terakhir. Iya. Begitu ada skenario Anies Puan, Surya Paloh yang menurut yang saya baca dan saya analisis ya, nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan kereta. Datanglah ke Pak Jokowi. Lalu yang saya baca juga, Sugeng Suparwoto orang Nasdem mengatakan mengajukan Ganjar Anies ya. Tapi saya mengatakan kalau dalam perspektif Surya Paloh rasanya bukan Ganjar Anies, Anies Ganjar. Dalam perspektif Jokowi Ganjar Anies. Pendapat Anda? Iya, saya kira gini, kalau kita perhatikan sekarang ini, semua ketua-ketua partai datang ke Surya Paloh. Terakhir SBY gitu kan, Prabowo. Artinya apa? Kan Surya Paloh leader itu di situ dalam
hal berhubungan dengan pemilu 2024 gitu ya. Saya kira pendapat Surya Paloh itu kan lebih dominan. Dan seperti rahasia umum, Surya Paloh dianggap dekat sama Anies. Dekat sama Anies. Jadi kedekatannya itu, sobat daerah sekalian, Anies deklarator Nasdem Ormas, juga pernah bekerja di Metro TV sebagai sebagai freelancer. Waktu itu ada acara apa sama Frida Liguina ya. Kita bacakan lagi ya, Bung Taufik ya. Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hovifah. Oh, Hovifah. Iya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama soal gender juga. Gender, oke. Yang kedua Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga Muslimat. Keempat NU. Nah ini saya kira kalau ini kita bisa dapat agak ringan untuk memenangkan pertandingan ini kalau ini pertandingan gitu. Begitu ya. Karena Anies persepsinya kalau Islam modernis ya. Tapi kan sama-sama basis Islam jadinya. Iya, kan gini. Saya pernah mendiskusikan seseorang ya bahwa Anies itu dianggap kanan. Iya. Saya bilang keliru Anda. Di mana Anies kanan? Nggak ada ciri-ciri Anies itu kanan. Gitu loh. Bahwa kanan mendukung Anies kan nggak ada yang salah. Ya seperti kanan mendukung Prabowo. Iya, kanan mendukung Prabowo atau yang kiri mendukung X. Ya. Kan nggak ada masalah gitu. Ya. Nah, tinggal ke depan saya kira bagaimana yang tengah-tengah itu juga bisa kita dapat ya. Nah, itu figur Anies bisa masuk di situ. Nggak, sebenarnya kan Anies menengah perkotaan, educated kan, dari kelompok-kelompok kelas menengah rasional sesungguhnya. Tapi persoalannya dia sering sekali dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis begitu. Nah itu kan orang aja yang membangun itu. Saya bilang satu contoh nih, kemarin tiba-tiba ada yang demo mendukung Anies FPI palsu. Iya. Itu kan buatan. Artinya apa? Bahwa framing Anies sebagai kanan itu dibuat. Iya. Nah, itu kan nggak ada salahnya juga, orang kanan dukung Anies nggak ada yang salah menurut saya sih. Ya saya mengatakan misalnya Front Persaudaraan Islam yang benar itu mendukung siapapun, dia nggak ada masalah. Dia gitu organisasi resmi. Iya. Yang soal tidak didaftarkan itu soal lain. Kan resminya organisasi itu kalau dia mengadakan kegiatan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mengadakan kegiatan yang benar dan lain sebagainya, tidak klandestin kan bawah tanah ya. Yang menjadi masalah itu pertama palsu. Iya. Gitu. Pak, itu kan pertama palsu, kedua dikawal dengan rapi. Dikawal dengan rapi. Biasanya kan kalau yang FPI yang asli itu biasanya langsung dicegah kemana-mana ya. Jadi nampak kelihatan bahwa memang dibangun itu. Dan lalu ada yang men-tweetnya biasanya kan? Iya, ada itu. Ya, kelompok-kelompok itulah. Iya, betul. Yang memfitnah saya juga. Allahu Akbar ya, sudahlah ya. Kita tidak ingin membangun politik ini dengan fitnah, maunya dengan hal yang baik-baik saja ya. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia
dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.